Shalom pagi. Mari tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, inilah keberadaan anak yang Kau kasihi. Kami masih bisa hidup, kami bisa bernapas karena Tuhan yang menyertai sepanjang hari ini. Engkau Bapa yang penuh kasih, kami merasakan kebaikan Engkau yang Kau berikan dua tangga kami. Dan sebagai tanda syukur kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga merindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, firman itu jadi berkat buat kami. Roh Kudus melembutkan hati kami, Roh Kudus mengurapi kami dan urapi juga hamba-Mu. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Allah 1 Korintus 14 ayat 26 sampai ayat 40. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 40, peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semua itu harus digunakan untuk membangun. Jika ada orang berkata-kata bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain lagi untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baik 2 atau 3 orang di antara berkata-kata, yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri, sebab kamu semua boleh berbuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karya nabi takluk pada nabi-nabi, sebab Allah tidak mendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan tua jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka tanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman ini tetap datang? Jika seorang menganggap diri nabi atau orang yang membuat pendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Pada saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk berbuat. Janganlah melarang orang yang berkata dengan bahasa roh, tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan taat. Kita lihat bagaimana pengajaran Paulus kepada sidang Korintus. Bagaimana mereka dalam satu pertemuan ibadah, ada yang berbahasa roh, ada yang berbuat, tapi pada prinsipnya firman Allah berkata semuanya berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalau yang terima firman yang indah lagi dikatakan pada ayat 332, ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai. Allah tidak menghendaki kekacauan dasar pertemuan ibadah, tapi damai sejahtera. Maka mereka pulang juga semalam damai sejahtera. Dan pertemuan harus mereka pulang dengan damai sejahtera. Dan pertemuan tempat ada damai sejahtera, pulang dengan damai sejahtera, bukan keributan, saling tuduh menuduh, suasana yang kacau, tapi ketenangan. Mari yang berdua, mari yang menyampaikan firman Allah, taat, sebab katakan firman Tuhan pada ayat yang ayat 32, karya nabi takluk kepada nabi. Ya,
nabi itu berhubungan kejayaan berdua untuk saling dukung mendukung, tidak mau suka-sukanya sendiri. Demikian juga dalam rumah tangga, kalau suami mau sukanya sendiri, istri mau suka sendiri, apa jadi? Anak suami akan jadi kacau. Tapi kalau masing-masing mengerti fungsi sebagai suami, fungsi sebagai istri, fungsi sebagai anak, damai sejahtera. Suami sebagai kepala, istri sebagai ibu. Suami mengasihi istri dan istri menghormati suami, dan orang anak menghargai orang tua, dan damai sejahtera turun dalam rumah tangga anak keluarga itu. Saya percaya damai sejahtera turun dalam rumah tangga saudara, apalagi rumah damai sejahtera turun dalam gereja kita dan suatu tempat yang Tuhan berikan. Amin. Terima kasih Bapa, buat kasih yang begitu besar serta perjalanan kami untuk bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, pada medis, para lawan TNI, para Polri. Mereka sebagai hamba-hamba Allah, mereka bertugas dengan baik, takut kepada Tuhan dan lebih pada Tuhan. Suasana politik tetap tenang pada Tuhan, cinta tanah air Indonesia, tidak terjadi kekacauan apapun juga. Engkau melindungi negara kami dari hal yang tidak baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan sekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.